Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa hasanah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini. Setelah tahun-tahun lalu pagi, siang, sore, malam pertemuannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak disebut nama masih dikasih kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan menambah pahala kita, agama kita, sehingga kita akan mengakhiri perjalanan kita dengan husnul khatimah. Semoga saya mohon maaf karena di kantor Paciwa. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ibrahim atas kesempatan silaturahimnya. Semoga ini menjadi saksi yaumil akhir bahwa kita kumpul bersama berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Semoga itu menjadi wasilah untuk berkumpulnya kita bersama. Hari ini kita akan tawasul dengan sebuah materi yang di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran bagaimana penghuni surga yang nanti kumpul keluarga besar. Pengen gak? Kumpul sekeluarga min abaihim dengan orang tua kita, orang tua, kakek, buyut, nolik, dan lain-lain. Abaihim itu artinya nenek moyang terus. Wa azwajihim, dan pasangan kita. Wa dzurriyyatihim, dan dzurriyyah kita, keturunan kita. Kumpul semua bawa Quran. Bawa? Mau mancul atau mau ngaji? Kita buka Al-Quran, nanti Allah kasih bocoran kepada kita. Seperti apa sih keadaan penghuni surga yang itu nanti kumpul sekeluarga? Kita lihat panggung-panggungan punya. Kalau kumpul sekeluarga itu paling bahagia deh panggung-panggungan. Sini orang sudah semua? Campur. Belum kenal saya ya, nama saya Sufi. Sufinya itu katanya singkatan Sunda. Jadi mohon maaf kalau saya banyak Sundanya. Oh, kalau orang atas saja mungkin banyak itu ya, banyak pendatang ya. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba saya ngomong bahasa Sunda. Karena di otak saya kampusnya kampus Tatar Sutarma. Bukan begitu. Ya, di dalam Al-Qurannya Allah kasih gambaran. Bagaimana sih keadaan sebuah keluarga besar yang kumpul di surga? Kalau kita kumpul di dunia dengan anak, cucu, menantu, senang gak? Riweh gak? Riwehnya sesungguhnya di lomba masak rumah berantakan, berisi sama cucu dan sebagainya. Tapi ibu bahagia. Walaupun ada minusnya gitu ya, dengan segala macam, kita kan bahagia. Nanti begitu anak cucu mantu pada pulang, mulai kerasa pinggangnya kerasa. Padahal kemarin nggak kerasa gitu cucu ya. Sakit pinggangnya kerasa, ininya kerasa, segala macam. Nah, saya ada nenek gitu, saya itu sakit segitu. Pas saya tanya ke anaknya, ini kenapa sakit apa? Enggak, Bu Sufi itu habis diriung-riung sama anak menantu cucu, terus saya pulang, jadi segala kerasa. Tapi kalau nanti kita kumpul dengan keluarga di akhirat nanti, di surga nanti, tidak ada yang gak enak. Semuanya enak. Yuk kita lihat dalam Al-Quran. Surat At-Tur ayat 17. Kita lihat. Innal muttaqina, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa na'im, di surga yang penuh kenikmatan.
fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Masya Allah. Nanti Bu, kalau kita sudah menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan, amin atuh. Cara cimoi didoakan. Lalu kata Allah, fakihina, mereka bersuka cita, mereka bergembira. Kenapa? Bima atahum rabbuhum, dikarenakan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita saat itu. Berupa apa? Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Allah jauhkan mereka, Allah jaga mereka dari siksa api neraka. Bukan cuman kita jadi penghuni surga, tapi kita dijaga oleh Allah, gak ngerasain siksaan neraka. Wih, keren banget tuh. Makanya cita-cita kita itu di doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya tuh bukan gini, wadkhilna ilal jannah, bukan. Jauhkan aku dari siksaan api neraka ya Allah. Karena kalau kita berdoanya begini, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wadkhilna ilal jannah, kalau masuk ke surga itu ada dua kemungkinan, Bu. Betul gak? Bisa jadi masuk ke surganya teh mampir dulu di neraka kan? Atau masuk ke surga pakai jalan patas, gak mampir dulu di neraka. Kan ada tuh di dalam hadisnya. Ibu suka dengar gak hadis gini? Nanti kalau gak ketemu saya di surga, cari saya ya. Pernah dengar? Itu kan ada hadisnya ya. Jadi kalau kita pernah ibadah bareng, sholat bareng, jihad bareng, itu bareng, boleh tuh nanti kita saling mencari di yaumil akhir. Tapi itu tuh bagian bawahnya, Bu. Bagian atasnya tuh ceritanya beda lagi. Kata Allah, kata Rasul, hatta idza khalasul mu'minuna minan nar, sampai dengan ketika penghuni orang-orang beriman itu kelar urusannya di neraka. Tuh. Apa Bu artinya, Bu? Artinya ada orang beriman di neraka dulu. Maka doa kita adalah waqina azabannar, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka, bukan sekedar masuk surga. Jadi kalau kita doanya wadkhilna ilal jannah, ya Allah masukkan saya ke surga ya Allah. Ada yang cerita di hadis itu, kata Rasulullah, ada orang yang keluar dari neraka setelah selesai urusannya di neraka, lalu orang itu menghadap kepada Allah, ya Allah mana teman-teman saya ya Allah. Lalu kata Allah, panggil mereka di neraka, karena saudaramu itu ada yang direndam sampai betisnya, ada direndam sampai lututnya. Oh enteng gening Bu Sufi, orang beriman mah di neraka cuma sampai betis, sampai lutut doang. Siapa bilang? Itu tuh bukan hukuman paling ringan, karena yang paling ringan sudah ada plotnya, yaitu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bonusnya dari Allah, karena air matanya Rasulullah ketika pamannya meninggal belum dalam keadaan Islam, ya Allah tolong paman saya ini, karena dia menolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak dibantu dengan KTB lecek dari pamannya, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu. Lalu Allah memberikan dispensasi karena kemuliaan, karena cintanya Rasulullah SAW. Kalau begitu pamanmu mendapatkan siksaan paling ringan. Apa paling ringannya? Memakai terompah dari bara api yang menyebabkan isi kepalanya mendidih. Jadi kalau ada yang disiksa di neraka, itu berarti lebih, bukan siksaan paling ringan. Kalaupun cuma lutut sampai betis sekalipun, itu pasti lebih berat dari apa yang diploti untuk pamannya Rasulullah SAW. Kata Allah, panggil teman-temanmu tuh. Lalu orang itu mencari teman-temannya yang beriman dulu. Ya Allah, aku sudah mengajak mereka dalam jumlah yang banyak. Artinya apa? Orang iman yang mampir dulu di neraka tuh banyak. Makanya kita nggak mau kita kumpul
ngumpul bareng di surga, tapi kita mampir dulu ke neraka. Terus kita nungguin dulu mana anak saya, mana cucu saya, mana mantu saya. Lalu kita harus nyari dulu di neraka, kita nggak. Maka Allah sebutkan, dan ketika kalian mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, lalu Allah jaga dari api neraka. Masya Allah. Itu cita-cita tertinggi kita. Maka kalau cita-cita pengen masuk surga, jangan surga yang harus mampir dulu di neraka. Surga yang bighairi hisab, surga yang tanpa hisab. Lalu kata Allah, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah, kata Allah, dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Di ayat ini pertama kali yang Allah sebutkan fakihah itu, kebahagiaan yang Allah sebutkan itu, yang pertama disebut adalah masuk surga, tidak neraka. Itu dulu yang disebut. Baru setelah itu kulu washrobu, karena kebutuhan utama manusia adalah makan dan minum. Muttaqiina ala sururim masfufah. Nanti kata Allah, kalian di surga itu gogoleran. Muttaqiina itu bertelekan. Ala sururim masfufah, di dalam tempat-tempat yang nyaman. Masya Allah. Lalu wazawwajnahum bihurin 'ain, dan kamu nanti akan aku pasangkan dengan bidadari-bidadari. Ari saya kumaha atuh Bu Sufi, kan saya mah perempuan, makanya dijodohkan aja bidadari. Hurun 'ain di dalam Al-Quran itu terjemahannya bukan bidadari. Kalau kita kan bidadari itu bayangan teh princess gitu Bu ya. Hurun 'ain secara bahasa artinya adalah yang bermata moncorong. Ngerti nggak moncorong? Oh iya bener, yang bersinar. Saya tuh tadi nyari Bu di otak moncorong teh naon. Refleks saya tuh bahasa Sunda Bu. Padahal saya tuh udah lama nggak makan oncom, tapi tadi. Hurun 'ain itu artinya yang ain itu kan ainun mata, hur itu yang hurung, itu yang mancur. Itu terjemahannya bukan, bahkan kalau kita lihat bentuknya kan di dalam bahasa Arab mah lamun make tak marbutoh berarti jenis perempuan gitu kan ya. Kalau enggak pakai tak marbutoh berarti jenis laki-laki kan gitu ya. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab. Ini enggak ada tanda perempuannya Bu. Muslim dengan muslimah. Oh, lamun muslimah berarti perempuan kan gitu kan. Mukmin, mukminah kan gitu kan. Ini enggak ada tak marbutohnya. Bukan hurun inah gitu, enggak. Hurun itu artinya yang bermata jeli. Jadi bukan konotasinya bukan perempuan Bu. Hurun 'ain itu adalah pasangan surga. Jadi kalau ahli surganya laki-laki, ya pasangannya perempuan. Kalau pasangannya perempuan, kalau dianya perempuan penghuni surganya pasangannya laki-laki. Tapi keadaan mereka adalah hurun 'ain. Matanya apa tadi? Bersinar. Saya bisa ngomong mencorong dewa biar. Matanya bersinar. Saking bersinarnya Bu, ada juga yang mengartikan hurun 'ain itu artinya yang bermata jeli, yang bermata sipit. Saking sipitnya dalam pengertian dia cuman bisa memandang pasangannya gitu. Kan kalau sekarang mah kitanya sesipit-sipitna kita anggar we bisa ningali lalaki lain, betul? Secinta-cintanya kita sama suami, tetap aja kita mengakui ada yang lebih ganteng dari suami kita, betul gak? Sesayang-sayangnya kita sama pasangan, tetap aja Dude Herlino malah lebih ganteng daripada suami ibu tuh. Yang sekarang lagi terkenal Aldebaran. Oh, Aldebaran. Soalnya kalau saya ngobrolin Robby Sugara, saya pernah Bu di satu jamaah saya contohin, kata saya gitu. Kalau di dunia sesayang-sayang kita ke suami, tetap aja kita harus mengakui Robby Sugara teh lebih ganteng daripada suami kita. Orang-orang teh pada diem aja. Gak ada yang kenal sama Robby Sugara. Kalau zaman saya anak muda kan, itu teh paling ganteng gitu ya. Zaman dulu mah, zaman saya SMP tuh Robby Sugara, Rudi Sam gitu. Di dunia mah secinta-cintanya kita sama pasangan, tetap kita bisa lihat ada laki-laki lain yang lebih ganteng
senang dari suami kita. Di akhirat nanti di surga enggak, kita cuman melihat pasangan kita. Itu maknanya hurun ain yang bermata sipit. Kenapa yang bermata jeli? Hurun ain yang moncorong, yang bersinar. Karena nanti bidadari-bidadari surga itu jangankan matanya, Bu. Di hadis itu disebutkan, kalau bidadari surga itu mengarahkan telunjuknya ke bumi yang sedang gelap gulita, maka tiba-tiba bumi itu terang benderang. Masya Allah. Saking moncorongnya, makanya disebut hurun ain yang bermata bersinar. Bayangin ya, di surga nggak mampir ke neraka, terus makanan dan minuman sebagai bonus, sebagai balasan atas apa yang pernah kita lakukan di dunia. Lalu kemudian kita dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang akan membahagiakan lahir batin kita. Walladzina amanu, kata Allah. Ini perhatikan, gimana caranya supaya kita bisa kumpul bareng sama anak-anak, sama keluarga kita di surga. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang beriman, kata Allah, wataba'athum dzurriyyatuhum, maka mereka akan dicantoli, akan dituturkeun, apa Bu? Diikuti, akan diikuti oleh dzurriyyatuhum. Ini perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Biimanin, yang keturunannya itu punya iman. Jadi syaratnya apa Bu? Punya iman. Lalu kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka keturunannya itu akan disambungkan, kata Allah. Akan disambungkan. Nanti saya jelaskan makna disambungkan. Wa ma allatnahum min amalihim min syai'. Karena apa? Karena mereka telah beriman tadi. Lalu kata Allah, ketika aku sambungkan anak cucu mereka kepada mereka, aku tidak akan mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kullum ri'im bima kasabat rohin, maka sesungguhnya setiap manusia akan terikat dengan apa yang dia kerjakan. Ini maksudnya gini. Ini saya jelaskan singkatnya aja ya. Jadi di tafsir itu disebutkan ini, wataba'athum dzurriyyatahum wa alhaqna bihim biimanin wa alhaqna bihim. Dzurriyyatahum itu artinya gini, nanti itu kita bisa ngegusur anak cucu kita. Jadi misalnya nih, ibu tuh ada di surga bintang 5 misalnya gitu. Amin. Sok pada nggak mau didoain gimana sih? Meni tararegang gitu atuh. Serius pisan sampai didoakan nggak diaminin. Ya Allah. Terpesona. Terpesona atau nggak pede? Ya gitu, saya bisa masuk surga bintang 5. Kita masuk surga bintang 5. Pas kita di sana, kenapa anak saya yang ini nggak ada? Kenapa mantu saya nggak ada? Kenapa cucu saya nggak ada? Ternyata dia di bintang 3. Maka kata Allah, fa'alhaqna bihim. Kamu boleh. Nanti Allah akan membuat anak cucu kamu yang tidak selevel itu ketarik jadi ke bintang 5. Lalu kata Allah apa? Wa ma'allatnahum min amalihim min syai', tanpa aku kurangi sedikit pun dari amal kamu. Jadi enggak gini, anakmu di bintang 3, kamu di bintang 5. Kalau mau bareng turun ya, jadi di bintang 4 misal. Enggak. Tetap kita di bintang 5, lalu anak kita alhaqna bihim, kata Allah. Seneng enggak Bu? Insya Allah. Jangankan dalam kenikmatan surga nih, kalau kemarin ya waktu zaman Covid, anak saya di ruangan ini Bu Sufi, saya di ruangan ini, atau suami saya di sini, saya di sini, saya pengen digabungin, tolong dong Bu Sufi ke teman Bu Sufi yang di rumah sakit itu tuh, biar saya bisa disekamarin sama anak saya tuh, padahal kergering. Iya kan? Ada kebahagiaan kita. Walaupun dalam kesusahan kita pengen bareng dengan orang-orang yang kita cintai, seneng. Apalagi di surga,
Apalagi emak mama dakeur ngabaso gerek melag atuh lamun inget ka budak. Iya kan? Saya kemarin ceritanya jalan-jalan Bu ke Jogja, diajak temen, Bu Subi jalan-jalan healing, cenah kan aya namanya gitu. Healing. Da tiap makan atuh nge-WA di grup, udah pada makan belum nih asa melag urang barang dahar teh nya inget ka budak gitu kan. Apalagi nanti kita di surga. Amin. Pas kita tahu anak ini enggak ada, mantu ini enggak ada, cucu ini enggak ada, minta sama Allah, fataba'athum dzurriyyatuhum, kata Allah. Cantolin sama Allah tuh anak cucunya. Syaratnya apa? Bi-iman. Maka ketika orang tua sudah berhasil menanamkan keimanan kepada anak cucunya, makanya menanamkan keimanan tuh bukan cuma buat anak, tapi gimana caranya keimanan yang kita tanamkan ke anak itu bisa kita tularkan ke cucunya. Kan kita berdoanya gini, wa aslih li fi dzurriyyati, gitu kan Bu? Hanin di sana sama Uma. Bukan sembarang iman yang harus kita tanamkan kepada anak itu, tapi iman yang kita tanamkan kepada anak itu kita harus memastikan bahwa anak kita itu bisa menularkan imannya kepada cucu kita dan seterusnya dan seterusnya. Bukan iman yang cetek. Kenapa? Karena tujuannya adalah iman itu akan jadi modal kita supaya nanti mereka bisa fataba'athum, diikutkan oleh Allah, dicantolkan oleh Allah. Masya Allah. Bonus kalau orang tua bersusah payah di dunia mendidik anaknya sampai imannya kuat di batin anaknya, bonusnya tuh nanti di surga. Sehingga kita bisa kembali kumpul dengan anak-anak walaupun mereka enggak selevel dengan kita. Jadi luar biasa Bu. Kalau sekarang kan lagi ada tren anak-anak boga budak child free cenah gitu ya. Ambeh awet muda cenah gitu. Boga anak teh riweuh cenah. Ada sekarang Bu, menarake jilbab, tapi mereka tidak berprinsip punya anak karena punya anak teh riweuh. Heeh sih emangnya lamun dipikir-pikir pakai nafsu mah rariweuh. Urang wayahna sare budak hudang, urang wayahna ngahuap hayang kan itu. Sama kompak satapu jaga jika nantinya tiap mau sholat lagi makan pipis. Aneh lamun orang keur cicing budak teh cicingnya. Emang riweuh, tapi buat kita di situ ada ibadah kan gitu. Mereka belum merasakan bagaimana rasanya bahagianya ketika kita dikumpul ngariung anak cucu tuh nggak kebayang oleh mereka. Barijeng teu nalipak manehanana ge budak dari orang tuanya ya. Berarti kan dia tuh beban gitu kan. Dia nggak ngerasa. Anak-anak sekarang banyak yang seperti itu, berpikirnya tuh praktis, riweuh, emang riweuh, tapi buat kita itu ibadah. Kan jadi mahal katanya gitu, daripada kita mendingan ditabungin biar nanti kita udah tua bisa diurus di panti jompo, gitu cara berpikirnya. Mereka nggak berpikir bahwa urusan punya keturunan itu adalah urusan ibadah kita yang itu nanti akan menyebabkan kebahagiaan kita. Mereka nggak berpikir bahwa fitrah kebahagiaan manusia tuh ternyata, coba ibu kalau pelajari Al-Quran ya, udah hatam terjemahan Al-Quran? Terjemahannya aja deh, nggak usah tafsirnya. Tafsirnya mah terlalu ini, Fathul Bari aja itu ada 21 jilid. Yang paling simple Ibnu Katsir rangkuman itu ada 4 jilid. Satu jilidnya ya kurang lebih 1100-1200 halaman lah. Kebayang ya. Ini terjemahan aja, terjemahan. Kalau kita cari tuh di Al-Quran Bu, hampir semua keadaan di surga itu Allah menggambarkannya tuh bareng-bareng. Gak ada tuh yang digambarkan di surga teh nikmat sosoranganan gitu, gak ada. Karena fitrah manusia itu justru berbahagia itu ketika kita bisa bersosialisasi. Kita punya teman banyak. Coba eta kamari ke pandemi, pan meuni salaletres atau ibu-ibu teh teu bisa arisan. Gak bisa ke pasar, gak bisa pengajian, gak bisa ngabaso, gak bisa selfie di mana gitu. Udah meuni stres atuh itu teh.
Karena itu kebutuhan kita sebagai manusia. Allah sebutkan tuh tadi di fitrahnya kebahagiaan itu ketika kita ngumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Terus lamun kayak orang sosoranganan teu boga anak kita kayak ka surga cilak-cilek gitu. Enggak. Coba itu ya. Jadi kita harus bekerja keras sekarang, menanamkan keimanan kepada anak cucu kita supaya mereka nanti bisa kita geret. Kalau orang tua digeret sama anak ada Bu Sufi? Ada. Kalau anak itu hafal Quran, kesolehannya lebih dari kita, maka kebalik, nanti kita yang digeret. Syaratnya tapi apa? Kitanya punya iman. Anak kita hafal Quran, soleh banget, tapi orang tuanya nggak punya iman, nggak bisa digeret Bu, nggak bisa digeret. Nah itu ya. Wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmim mimma yashtahun. Nah, tadi apa katanya? Di surga penuh kenikmatan, jauh dari siksaan api neraka, kumpul bersama anak cucu dan seterusnya, kemudian makanan, minuman, lalu kata Allah, dan aku tambahkan kepada mereka apa? Buah-buahan. Lahmun tuh daging. Kenapa sih Bu Sufi kok buah-buahan yang disebut sama daging? Kalau orang udah beli buah berarti geus beres urusan beas, betul? Kalau ibu punya uang, gak punya beras, mau beli durian atau mau beli beras? Jadi kalau disebutkan buah-buahan itu berarti urusan yang pokoknya udah kelar. Kenapa daging yang disebut? Da urang ge atuh lalu disebut daging teh lamun oncom geus kabeli, lamun pindang deles geus kabeli, tak kan gitu kan? Telur udah, tempe tahu udah. Nah, kalau kemampuannya lebih pasti kita beli daging. Jadi kalau diceritakan di Al-Qur'an itu adalah fakihatin itu buah-buahan, walahmin dan itu daging, itu artinya kita makmur banget. Artinya makanan yang paling top gitu. Mimma yashtahun, yang mereka inginkan. Bisa jadi Bu, di dunia itu kita pengen sate, kahalangku kolesterol, betul gak? Pengen duren, kahalangku mahal. Pengen anggur, kalahanku batuk. Ada makanan-makanan yang kita tuh pengen, tapi terhalang oleh banyak hal. Di surga nanti Allah kasih. Mimma yashtahun, dari segala sesuatu yang mereka inginkan dulu ketika di dunia Allah belum kasih, dan apa yang mereka keinginan pada saat itu. Misalnya ibu teh nanti keur ngariung jeung anak incu di surga tanya, tiba-tiba kebayang pengen nyobain buah zaitun teh kayak gimana. Nah lihat abis ini, wa yatufu alaihim ghilman. Apa itu ghilmanun? Ghilmanun tuh pelayan. Si pelayannya itu tawaf aja. Jadi pas ibu kepikiran, pengen buah zaitun, di dunia dulu belum pernah tahu zaitun. Itu pelayan tuh langsung nyamperin, langsung nyodorin tuh buah zaitun. Mimma yashtahun, dari apa yang kita minta saat itu. Masya Allah, gak pakai lama. Kalau di dunia ibu mau ke restoran sehebat apapun, semahal apapun, anger kudu nungguan heula. Padahal kita udah pesen GPL ya, GPL. Geus kitu riweuh kudu mayar. Pas mayar kaget, nah gini mahal. Di akhirat nanti ketika kita yashtahun, kita terbersit menginginkan sesuatu, eta si pelayan yang yatufu teh ibu pernah dengar kata tawaf? Nah, tawaf teh kan kukurilingan. Nah, yatufu tuh artinya jadi kayak si pelayan teh kukurilingan di sekitar kita Bu. Lalu pelayan itu dikasih petunjuk oleh Allah, dihareoskan. Begitu kita terbersit pengen buah zaitun, maka pelayan terdekat itu dibisikin oleh Allah, si itu hayang buah zaitun, tring air beracun kok gitu. Masya Allah. Tuh, itu fitrah kenikmatan. Gak ada yang gak nyaman. Makanan, minuman, tempat yang enak, kumpul sekeluarga, dikelilingi pelayan-pelayan. Masya Allah. Kita kalau lebaran di rumah, teteh pulang,
cucu semua datang, riweh. Di surga mah ada pelayan. Pelayannya bukan sembarang pelayan. Kata Allah apa? Masya Allah. Yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Cailah. Pelayannya itu kata Allah, Bu, ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti mutiara-mutiara yang terpendam. Pernah nggak punya mutiara? Katanya, Bu, katanya cek lu pernah boga. Nah, saya mah belum pernah punya mutiara, Bu. Ada deh di rumah mutiara hati 85 kilo. Katanya mutiara itu kalau tiramnya makin diambil dari kedalaman laut yang dalam banget, itu tuh mutiaranya makin kemilau katanya kita. Jadi kalau beda tiram yang diternak di pinggir pantai dengan tiram yang dari kedalaman laut yang paling dalam, itu kemilaunya beda. Cenah. Da abdi macan gitu. Sampai Allah katakan pelayan-pelayannya itu glowingnya, kata Allah. Glowingnya itu kayak mutiara-mutiara yang terpendam. Itu siapa? Pelayannya. Kira-kira kitanya seglowing apa? Kan yang dilayani kita kan? Ya wis pede, amin amin amin. Kan kita tuh sama anak kita, sama cucu kita, sama mantu kita, sama orang tua kita kan, yang jadi penghuni surganya itu kan. Lalu dikelilingi oleh pelayan. Allah tidak menyebutkan kitanya yang glowing itu, tapi yang Allah sebutkan apa? Pelayan. Kenapa? Karena sebagai perbandingan yang paling rendah, pelayannya aja segitu glowingnya, gimana kita? Jadi kalau hari ini wajah kita tidak seglowing Syahrini gitu ya, nggak usah khawatir. Yang penting nanti kita glowing di surga, insya Allah. Ayo nama mahar glowing tebu kudu disetrika, ayo nama geningnya kudu pakai segala rupa gitu. Gus gitu teh engke lamun urang maot sunah nate ditempelkan kanu tanah. Betul kan? Saya tuh 17 tahunan lah, Bu, ngurus tukang ngurus mayit. Satu kali saya nganter ke kuburan. Terus kata saya itu dibuka ininya sunah ditempelin pipinya, kata saya gitu. Terus yang di sebelah saya teh meuni glowing, teh meuni gelis gitu nya. Jika mun aya laleur geutis solerat eta jigana teh dah. Kabayangkan perawatannya jika kumaha terus susah payahna meureun kan gitu mah teu menang pohonya tiap malam kudu dia segala macam gitu. Dia teh bengong aja. Terus saya bilang gitu, Bu Sufi, jadi nanti pipi kita tadi ditempelin ke tanah. Iya, Bu. Susah payah kita menjaga glowingnya pipi kita, ujung-ujungnya nempel ke tanah, ujung-ujungnya dimakan sama ulat tanah. Maka kalau kita berpikir untuk mengglowingkan wajah kita di dunia, tidak boleh lupa kita harus makin bekerja keras untuk mengglowingkan wajah kita di akhirat. Jangan kalah sama pelayannya, karena pelayannya ka'annahum lu'lu'um maknun. Masya Allah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Lalu kata Allah, kalian nanti di surga sama anak, cucu, mantu, orang tua dan pasangan itu, fa aqbala ba'duhum ala ba'd. Kalian nanti akan patarema apa? Bercengkrama, akan saling ngobrol seru. Ternyata kalau kita lihat dari Al-Quran, salah satu kebahagiaan yang harus dibangun di dalam keluarga itu kebahagiaan ngobrol. Dan ternyata benar, sekarang ngobrol teh mahal, Ibu ya. Kumpul ngariung, karena dia we tarumpul jalalikir. Yang muda-muda ngegame, yang bapak-bapak scroll mobil, yang emak-emak ngintipan Shopee.
Pernah ada yang curhat ke saya, mak jamaah, Bu Supi, saya lagi sedih sedang WA, padahal kelebaran. Kata saya, kenapa Nin? Bukannya lagi dikumpul di riung-riung? Saya bilang, iya semua anak cucu mantu saya datang, tapi mereka masing-masing di kamar. Yang satu buka laptop, yang satu buka HP. Terus Nin ngapain? Nin pak-pik-pak di dapur. Eta minantuna nurus tunjung atuh, kata saya, teh jeung anak awewe minantu awewe. Terus Bu, katanya saya capek-capek masak, anak-anaknya malah minta Indomie gitu. Nyeri hati kan. Tapi nanti di akhirat Bu, ketika kita kumpul bareng keluarga besar kita, fa aqbala ba'duhum ala ba'd, da HP na geus eueuh kemah. Moal aya nu anteng jeung HP. Ternyata fitrah kebahagiaan itu kumpul, aman, ngariung, makanan, minuman, tempatnya enak, ada pelayan, ngobrol. Di dunia mah nggak ada yang sempurna kayak gini Bu. Iya kan? Sekali ngobrol, ngariung, tapi riweuh si teteh. Nggak ada tuh tempat yang muttaqiina ala furusin, nggak ada. Masya Allah. Pengen Bu? Kabayang tuh. Masya Allah. Kalau ditambah dengan surat Yasin ayat 15 atau 51. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga itu apa tuh jadi pohon? Inna ashabal jannatal yauma fi subulin fakihun. Hari itu mereka, kata Allah, di dalam sukacita yang disibukkan oleh bersukacita. Jadi nanti Bu, di surga itu kesibukan kita cuma satu, kita bersukacita. Gak ada yang lain. Di dunia mah orang sukacita, sukan-sukan ngareriung, anggernya kudu kukumbah, anggernya kudu nyeseh, kudu ngepel, kudu balanja, kudu bubutik, kudu beberes. Walaupun hati kita senang, tetap ada kurangnya. Di akhirat nanti enggak. Fi syughulin fakihun. Kesibukan kita cuma satu, bersenang-senang. Makanya kalau sekarang di dunia kita sibuk kerja, sibuk ngurus anak, ngurus rumah, angges-angges. Suami pergi imah pabalatak, suami pulang orang beberes kan selama suami pergi. Oke, suami pulang, budak geus pulang sekolah pabalatak deui imah. Emang dunia mah tempatnya susah, bukan tempat istirahat dunia tuh. Jangan harap. Makanya tong gehgeran, sautik-sautik hayang healing, sautik-sautik hayang healing. Healing teh capek. Da budak ayeuna mah atuh kitunya. Mahmud ayeuna. Tahu Mahmud? Mahmud Abbas apa? Mahmud Abbas no? Mama muda anak baru 1. Dato sirikna eta karek kukumaha ge hayang healing atuh ayeuna mah. Saya kemarin healing diajak seberapa hari, Bu Supaya sebenarnya di Jogja, ayo bari jalan-jalan. Ada palik teh lieur atuh. Dompet kosong, seseuheun loba, kerjaan kantor numpuk, tugas kuliah numpuk. Aing mah jadi stres balik healing teh cek. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, healing terbaik tuh sujud. Healing terbaik tuh sholat. Healing terbaik tuh ngadu sama Allah, ngeluh sama Allah. Kita baru kalau habis capek dipeluk suami aja kayaknya tuh berguguran tuh capek Bu ya. Walaupun angger sih nyari awak sih sebetulnya. Komo deui lamun dirangkul ku Allah. Itu healing terindah tuh kita sujud sama Allah, ngadu sama Allah, ngeluh sama Allah. Nah, itu kenikmatan semua Allah gambarkan. Pengen? Rumusnya gimana? Nih, kita buka di ayat 26-nya. Ini sambil pada buka Quran kan? Kalau nggak buka Quran berarti harus catat. Lalu mereka berkata, siapa mereka di sini? Penghuni surga, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang kumpul dengan anak cucu pasangan orang tuanya. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu, sesungguhnya kami sebelum ini, artinya sebelum bisa kumpul di surga bareng itu, bimakna di dunia, fi ahlina,
kami berada dalam sebuah keluarga musyfiqin. Ayat 26. Jadi Allah kasih bocoran tuh. Kenapa mereka bisa kumpul semua di surga dengan kenikmatan yang sempurna tadi? Dikasih bocoran sama Allah. Kami ini bisa begini seperti sekarang karena sebelumnya kami berada dalam sebuah keluarga yang punya karakter musyfiqin. Apa musyfiqin? Keluarga yang penuh rasa takut. Kalau kita keluarga ideal teh naon mun di dunia mah? Keluarga berencana, keluarga cemara, keluarga sultan gitu ya. Tapi ternyata model keluarga calon penghuni surga itu adalah kalau di dunianya mereka menjadi keluarga musyfiqin. Keluarga apa, Bu? Kalau pasangan kan udah terkenal tuh sakinah mawadah warohmah gitu ya. Itu pasangan. Kalau keluarga itu adalah keluarga musyfiqin. Ada yang baru dengar hari ini? Baru dengar, Bu? Ke Majelis Taklim udah berapa ribu kali? Pak Ustadz nggak pernah bahas. Saya menemukan ini sekitar berapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu di Al-Quran. Kata saya, gening ada profil keluarga surga yang dikasih bocoran sama Allah di dunianya harus seperti apa. Masya Allah. Lalu saya bilang sama Ustaz saya menemukan ini. Menurut saya ini adalah profil keluarga surga yang di dunianya harus gimana. Ternyata harus menjadi keluarga yang penakut. Lalu saya cari tafsirnya. Kenapa disebut keluarga penakut? Bu, takut itu di dalam Al-Quran katanya banyak ya. Ibu pernah dengar khauf? Pernah dengar? Artinya apa? Takut. Ibu pernah dengar yakhsha? Walam yakhsha? Apa artinya? Takut juga. Tapi itu beda penekanannya. Tiga-tiganya sama, artinya takut. Isfaq artinya takut, khauf artinya takut, yakhsha juga artinya takut. Tapi Bu, isfaq itu takutnya khas. Dia takut terhadap sesuatu yang ada di depan, bahaya yang ada di depan mata dia. Itu dia. Jadi kalau khauf itu takutnya untuk yang akan datang. Nanti kalau saya udah tua, suami saya meninggal, nanti saya gimana? Acan ya acan. Nah itu khauf. Tapi kepada neraka Allah nggak pakai kata khauf, pakainya kata isfaq. Isfaq itu takutnya kalau gini nih, kalau misalnya di depan kita ada ular kobra gesrek matok ya, nah itu pakai katanya isfaq. Musyfiq. Tapi kalau kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, kita mengkhawatirkan, misalnya anak jauh ini nanti kalau saya pengen ngalongok kumaha, eta khauf. Kalau kepada Allah khusus takut yang penuh kerinduan. Kalau tadi kita takut ke ular, dijauhin atau disamperin? Jauhin. Kalau takut sama Allah menggunakan kata yakhsha, makin takut kita sama Allah, makin ngedeket kita sama Allah. Nah, itu menggunakan kata yakhsha. Ibu lihat tuh, pusing nggak ngaji sama Bu Sufi? Aing mau menilir Bu Sufi, yakhsha khauf. Biar kita tahu hakikat maknanya. Kenapa Allah menggunakan kata isfaq ketika dikatakan bahwa keluarga ahli surga itu harus punya rasa takut kepada neraka itu, seolah-olah neraka itu ada di depan kita. Makanya Allah nggak pakai kata khauf, tidak membayangkan bahwa neraka itu jauh. Enggak. Bayangkan neraka itu dekat. Kenapa? Karena kita bisa mati kapan aja. Bukan merasa ada saya masih muda, ada saya sehat jag-jag. Enggak. Bisa aja besok, jangankan besok, yang balik dari sini juga bisa jadi ada yang meninggal. Kita nggak tahu. Maka Allah menggunakan kata isfaq, bukan kata khauf.
Jadi apa kuncinya kalau kita mau kumpul bareng di surga bersama anak-anak, cucu, menantu, keturunan kita, pasangan kita, orang tua kita? Kuncinya apa? Jadilah di dunia kita keluarga yang penakut. Penakut kepada apa? Penakut kepada azab api neraka. Ada yang mau nggak sholat, takut nanti di nerakanya gimana. Ada suami yang mau ngebohongin istri, takut nanti di akhiratnya gimana. Ada istri yang mau manyun sama suami, takut nanti di akhiratnya gimana. Mau makan riba, mau bermaksiat, mau ngebohong, mau nipu, mau nyakitin tetangga, mau ngegosip, mau ngegibah, semuanya takut. Maka rasa takut itu akan membuat kita bisa ngerem dari maksiat, betul gak? Saya mau makan apa di sini? Ada apa sih, Bu? Ini jam snack nih, jam snack. Alah, aya lontong. Karbo euy. Takut jadi gemuk. Dimakan atau ditinggalin? Aya nunjukuhan gule kepala ikan kakap. Ingat ke kolesterol. Takut naik kolesterol. Dimakan atau dibungkus? Kayak makanan di rumah. Rasa takut itu membuat kita menjauh dari apa yang kita takutkan, kan? Ketika kita takut pada azab neraka, maka kita akan menjauh. Itu akan jadi rem buat kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada apa yang Allah siapkan di neraka untuk orang-orang yang berdosa, abai itu sholat kita tuh dikukumaha ku Allah. Ada gitu orang yang nggak sholat langsung digemporin sama Allah, ada gak? Gak ada. Karena itu disimpannya nanti di neraka, kan? Ada gitu orang yang nggak puasa langsung busung gitu perutnya, nggak ada. Karena itu nanti disimpan di neraka. Semakin kita punya rasa takut, kita akan ngerem dari kemaksiatan. Bayangin, kalau semua anggota keluarga punya rasa takut yang sama, maka dia akan berhati-hati dalam beramal. Karena takut kepada apa yang akan terjadi di neraka. Masya Allah, lihat, Allah tuh baik banget, Bu. Allah tuh nggak cuma bilang ke kita, jangan berdosa kamu ya, jangan ke neraka kamu ya, harus ke surga kamu ya, tanpa ngasih kunci jawaban. Ini kan Allah kasih kunci jawaban ya, Bu. Allah kasih bocoran. Nanti kalau keluarga kalian kumpul di surga itu keadaannya kayak gini, nikmatnya gini. Allah tidak tengah bibita unggul itu. Nggak cuman hoak gitu ke kita tanya. Sama Allah dikasih rumusnya. Mumpung kita masih di dunia, Allah kasih tuh rumusnya. Qalu inna kunna qablu. Apa tadi makna qablu di sini? Sebelum sekarang ini, bermakna di dunia dulu kami fi ahlina musyfiqin. Masya Allah. Jadi kudu loba kasieun gitu punya. Makin kita penakut, makin kita hati-hati dalam berperilaku. Oleh karena itu, maka kita perlu ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak akan punya rasa takut. Coba bayi yang belum pernah ngelihat ular, kita jugrukeun ular di depannya, dia lari gak? Kenapa? Dia nggak punya ilmu tentang bahayanya ular. Kalau kita nggak punya ilmu tentang bahayanya neraka, abai itu sholat kita di kukumaha, dia nggak punya ilmu. Itu pentingnya ngaji. Artinya apa? Kalau kita mau jadi keluarga musyfiqin, kita harus sering-sering ngaji, sering-sering buka Quran, sering-sering buka hadis. Kita tahu lamun kieu teh efeknya gimana, lamun dosa ieu akibatnya gimana, lamun amal ieu pahalana kumaha, lamun sekarang di dunia gini nanti di akhiratnya gimana. Itu baru kebayang tuh. Padahal kita teh nikah nggak pernah kuliah dulu, ya punya kuliah untuk jadi ibu solehah, kuliah untuk jadi istri solehah, enggak. Harus nyadar diri kita teh rumah tangga teh berbekal ilmu, berbekal cinta.
Tage sabara tahun geus luntur geuning aya. Kita tuh nggak berbekal ilmu, makanya sepanjang kita berumah tangga kita harus cari ilmu supaya kita tahu mana nu pikasieun yang harus kita jauhin, mana yang harus menjanjikan kebaikan buat kita, sehingga itu yang harus kita lakukan. Karena kalau nggak tahu, kayak orang ngebohong misalnya gitu ya, nggak tahu ilmunya bahwa orang berbohong tuh nanti di padang mahsyar tuh Allah teh ditembongkeun, nanti kita kan di akhirat teh ada layarnya, semua orang dari mulai sampai dia innalillahi gitu ada tuh. Oh ternyata dia ngebohong waktu itu ke saya, ya Allah saya nggak ridho, bayar tuh pakai pahala orang yang ngebohongin dia. Kalau nggak cukup menurut Allah, dosa kita ditibanin ke dia. Kalau nggak paham itu nyantai we jadi Siti Gosipah. Oke, tahu Siti Gosipah? Kalau laki-laki apa? Abdul Gosipun. Kalau perempuan Siti Gosipah. Dia nyantai aja, nggak menegur tetangganya. Saya sakit hati Bu Sufi, soalnya dia naikin tembok jadi ke rumah saya nggak ada cahaya matahari. Berapa tahun dicemberutin eta tetangga. Nanti di yaumil akhir ada, ya Allah kata tetangganya, saya teh udah minta izin, itu teh masih tanah saya. Karena ada adabnya kan, kalau kamu mau ninggiin tembok, kata Rasul, izin dulu sama tetangga, ngasih tahu dulu, sanduk papalaku kulo nuwun, punten Bu, ini teh saya mau ngerenov rumah karena gini-gini, harus begitu. Udah tuh dipenuhi haknya, tetanggana nggak terima, manyun seumur-umur, nanti ada di akhirat. Ada orang minjem duit pura-pura poho, kan kadang yang dipinjemin lebih galak daripada yang minjemin. Kalau udah waktunya jatuh temponya punya, giliran kerbutuh meni juga gitu ya, giliran ditagih juga orang musalah. Kalau kita biarin tuh, masya Allah, di akhirat geus kajen tadi bayar di dunia, kayak bayar di akhirat. Apa bayarannya? Pahala terbaik dia harus bayarin ke kita. Kalau menurut Allah nggak cukup, maka keburukan kita ditibanin pada dia. Berat. Semakin kita tahu ilmu akhirat secara detil, semakin kita takut dan semakin kita berhati-hati dalam beramal. Masih jauh ya Bu ya? Padahal malaikatul maut jika nagis deket. Untung Allah tuh Maha Rahman Maha Rahim. Ada yang baru tahu hari ini tentang gambaran surga nanti seperti itu kalau kumpul dengan keluarga. Terus syaratnya itu ternyata seperti itu. Ada yang baru tahu hari ini. Nikah udah berapa puluh tahun, anak cucu udah berapa. Untung Allah tuh Rahman Rahim. Tinggal kita istighfar, tinggal kita taubat kepada Allah. Eta Quran anu digugulung geus puluhan tahun, ini ayat baru ketemu hari ini. Bener? Sama kan Qurannya Mama Sufi? Sama enggak? Itu pentingnya ngaji. Kadang-kadang Quran kita baca tiap hari, kalau nggak ditunjukin, nah ini tuh tentang ini, nah ini tuh ngamalinnya gini, nah ini tuh nggak akan kita ketemu. Ya karena kita nggak belajar serius Bu ya. Mau nikah kita nggak ngehatamin, boro-boro hatam tafsirna, hatam terjemahannya aja kita belum. Padahal Quran itu adalah panduan hidup, supaya di dunia kita selamat, kita bahagia, di akhirat kita selamat, kita bahagia. Kalau kita nggak ngerti sih nggak bisa. Nah gitu Bu, ternyata ketemu tuh calon keluarga penghuni surga tuh seperti apa harus. Syaratnya apa tadi? Punya rasa takut. Punya rasa takut itu baru kita punya rasa takut kalau kita punya ilmu. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita tinggalkan. Itu kan butuh ilmu. Kayak di bulan Rajab nih. Sekarang kan bulan Rajab kan? Bulan keberapa Bu? Hitung heula ti Muharram. Muharram siapa? November, bulan keberapa November?
Tuh, ayo Piper mah apal beningnya. Rajab tuh bulan ke-7. Apa artinya Rajab? Agung, mulia. Atau orang Arab dulu, Rajab itu artinya ngegantungin sarangka pedang. Jadi orang Arab tuh kalau bulan Rajab itu mereka tuh pedang itu kan simbol mereka. Kalau misalnya saya mau jualan di situ nggak diizinin, habek pakai pedang itu kan kalau masyarakat dulu ya. Itu gembalaan saya, enggak ini gembalaan saya mau dikuasai, habek pakai pedang gitu. Nah kalau bulan Rajab pedang mereka tuh digantung-gantungin. Artinya apa? Gak boleh melakukan kekejaman, gak boleh melakukan kemaksiatan. Itu orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Kalau bulan Rajab, karena harus mengagungkan bulan Rajab itu, gak boleh melakukan kemaksiatan. Sekarang udah turun Al-Quran ke kita menjelaskan di surat At-Taubah ayat 36, kata Allah, inna iddatash syuhur, dibuka surat At-Taubah ayat 36. Kalau ngaji sama Bu Supi begini aja Bu, kita ngaguar Quran, udah ngaguar esina kepala Bu Supi mah nggak ada apa-apanya tuh, mending ngaguar Quran. Kata Allah, inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu indallah, di sisi Allah, asna asyara syahra, sesungguhnya ada 12 bulan. Lalu kata Allah, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, itu sudah ditetapkan oleh Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dibandingkan dengan kalender Masehi jauh. Lebih dulu Allah menentukan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Lalu kata Allah, minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum. Apa arti hurum? Terhormat, mulia. Bulan apa aja Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jual murah, disingkat ambe apal. Di bulan itu rumus amalnya berbeda. Kalau ada orang bermaksiat, dosanya double. Kalau ada orang beramal soleh, pahalanya double. Tuh, ilmu. Jadi kalau kemarin manyun sama tetangga di bulan Rabiul Akhir, dosanya beda sama kalau manyun ke tetangga di bulan Rajab, double dosanya. Coba kalau kagak punya ilmunya, kita kagak punya rasa takut, bermaksiat di bulan hurum, double dosa. Kenapa? Ada larangan, kata Allah, di bulan hurum ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah, kamu gak boleh berbuat zalim kepada dirimu sendiri di bulan hurum ini. Apa maksud tidak boleh menzalimi diri sendiri? Tidak boleh melakukan maksiat, gak boleh. Karena kalau kita melakukan maksiat, artinya kita sedang menzalimi diri kita sendiri, karena kita lagi nyiapin siksaan buat kita di neraka. Walaupun ngerasa di sini nggak apa-apa, saya cemberut 5 hari juga ke suami, tadi kuku mah hakeun, anggar diberi duit belanja. Di akhirat ada bagian. Apalagi kalau itu dilakukan di bulan hurum. Nah, itulah contohnya. Lalu kata Rasul, perbanyaklah amal salih di bulan hurum. Karena ada pernyataan Allah seperti ini, ada pernyataan Rasul seperti ini. Kata Allah, jangan kamu maksiat di bulan hurum. Kata Rasul, perbanyak amal saleh di bulan hurum. Maka ulama menyimpulkan di bulan hurum itu rumus amal beda. Bukan berarti di bulan lainnya boleh bermaksiat ya. Sama, nggak boleh. Di bulan Rabiul Awal juga bermaksiat nggak boleh. Tapi ketika ada larangan di atas larangan, artinya larangan itu lebih kuat. Nah, itu saya ngasih contoh. Gimana supaya kita punya rasa takut dalam bermaksiat? Syaratnya apa? Tahu dulu ilmunya. Tahu dulu ilmunya.
Kalau orang tahu ilmu ini bulan hurum, lebih merekatkan maneh untuk tidak bermaksiat kan gitu. Lebih bersemangat untuk memperbanyak amal. Kan ibu-ibu mah gitu. Beli satu dapat satu, teu butuh ge da dibeli atuh. Mumpung ada bonus kan gitu. Sekarang bulan Rajab mumpung ada bonus. Ayo beramal soleh. Jadi bulan Rajab mengisi koropak untung anu abu-abu. Berem, biru, mempeng Rajab. Entong kieu mempeng Rajab Bu Sufi. Pan Rajab mah anu abu-abu ge jadi dobel pahalana. Tah nu sok pelit teh kitu. Mumpung Rajab banyakin amal saleh. Nah, udah jam 11. Ibu mah belum pernah ini saya sih ya. Kalau saya tuh Bu dikasih mic 3 jam nggak berhenti juga bisa insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nunik sudah memberikan kesempatan saya silaturahmi ke sini. Ini baru ya Majlis Taklim? Baru berapa bulan? Sebulan sekali atau tiap minggu? Kenapa? Oh Masya Allah, Senin sama Rabu. Jadi seminggu 2 kali. Allahu Akbar, rajinnya luar biasa. Insyaallah jazakumullah khair diberikan kesempatan ini, termasuk radius terdekat saya yang baru saya kunjungi. Saya udah menong-menong di Kota Bogor baru kali ini ke masjid datang saja ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dikasih kesempatan silaturahim. Saya tinggal di Bogor Country Bu, di belakang. Kalau di masjid saya setiap Rabu pekan pertama di Baitul Salam, di Darussalam setiap Kamis pekan ketiga, di Al-Ghazi saya setiap Jumat pekan ketiga, di Al-Falah Jumat pekan pertama, di di Al-Mutakin Jalan Pandu saya setiap Senin pekan kedua dan keempat, di Masjid Alumni saya setiap pekan keempat hari Sabtu khusus tentang membahas keluarga dan lain-lain. Dah. Macam-macam Bu. Rata-rata sih pagi-pagi ya. Di Al-Mutakin saya dari 9:30 sampai 10:30. Kemarin di Al-Mutakin kita praktek pulasaran jenazah. Karena masih banyak yang belum bisa pulasaran jenazah. Kemarin saya praktek pulasaran jenazah. Nanti kita Isra Mi'raj di Al-Mutakin tanggal 27 insyaallah, mengundang penceramah dari luar juga. Mangga Bu, kalau misalnya mau silaturahmi lebih lanjut. Terima kasih Bu sudah diberikan kesempatan supaya saya tidak terhisap ari nu jauh didatangin, ari nu deukeut gitu ya. Kan kata orang Sunda mana sok kahieuman bangkong, cenah gitu ya. Saya tuh udah kemana-mana Bu, ke Brunei, kemarin terakhir ke Hongaria, ke Sydney, ke Melbourne, ke Belanda, tapi di Zoom. Sayanya mah ande proknya di kamar. Hari tetangga sendiri belum didatengin gitu. Ini rata-rata dari mana? Semplak, Kampung Got, Curug. Semplak, alhamdulillah. Dulu saya suka ngisi di kelurahan Semplak. Tapi udah lama banget kayaknya. Alhamdulillah, semoga berkah pertemuan kita ya Bu. Biar nanti di akhirat kita bisa kumpul bareng seperti ini lagi insyaallah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semoga tidak memuaskan. Puas gak? Jangan puas. Karena kalau puas kita akan berhenti menambah ilmu. Kalau kita tidak puas kita akan berlari mencari ilmu insyaallah. Tapi dari yang tidak memuaskan itu semoga ada hikmah yang bisa kita ambil insyaallah. Dapat oleh-oleh Bu? Dapat oleh-oleh gak? Maksudnya ada yang ada yang didapat? Harus ada yang didapat ya. Jangan nanti ditanya sama suami abis dari mana, abis gaji. Gaji sama siapa Bu? Dapat apa? Ya gitulah pokoknya mah. Jangan. Saya kalau ngisi pengajian itu pengennya jelas. Set, ini. Ketangkep kan? Kenikmatan di surga nanti kita kumpul tuh ini. Syaratnya apa? Kalau mau ngariung syaratnya punya iman. Di dunianya harus gimana? Kita harus membangun profil keluarga musyfiqin. Sayangnya nih yang ngaji cuma emak-emak. Karena bapak-bapak pas khutbah Jumat tara ngabahas iya, sok tanya ke si bapak, Pak ada nggak khutbah Jumat ngebahas keluarga musyfiqin? Ibu buka YouTube, ketik keluarga musyfiqin, itu cuman YouTube saya, nggak ada lagi yang bahas. Semoga setelah ini menjadi tersyiarkan
Ada loh profil keluarga surgawi di dunia itu adalah keluarga musyfikin. Pasang status hari ini. Keluarga surgawi di dunia adalah keluarga musyfikin. At-Tur ayat 26. Gitu. Tak oleh-oleh nanya. Nanti tapi ibu nyampe ke rumah jangan gini ke suami, ayah ternyata di Al-Quran tuh ada tahu si ayah mah jadi suami teh teu nyahun teu ngajarin tuh. Jadi mama teh baru tahu ayeuna salah si ayah. Gak boleh. Kalau ibu mau ngasih tahu suami dengan kabar baru ini, kan ini baru kita tahu nih hari ini, kan pengen dong yang frekuensinya teh nggak cuman kita, biar suami kita juga ngerti gitu kan. Tapi cara ngasih taunya jangan sampai merusak keqawaman kepemimpinan suami kita. Kalau kita ngasih taunya seperti tadi, saya jamin si bapak mau ngadenge kalau aku mau gitu. Karena laki-laki mah fitrahnya gitu. Kalau istrinya yang ngomong, kayaknya mau langsung didengerin teh gengsi gitu. Kayak temen kantornya ngomong, Pak kalau sakit itu teh pakai ini deh Pak. Kayak ngomong ke istrinya, mah kata temen bapak di kantor sakit ini teh pakai daun ini. Nah teh aing ngomong mesti raboa teh diturutin. Ayah, tolong diktein dong. Nih mama lagi ngafalin surat ini, tolong dengerin. Lihat Qur'annya bener nggak kita. Emang surat apa mah? Eta surat At-Tur ayat 26. Eta teh surga apa? Profil keluarga surga di akhirat nanti di surga. Gitu. Paket trik atuh gitu ya. Baik ibu rahimakumullah, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik, dalam keadaan sehat dan afiat. Enggak cuman sehat tapi juga afiat. Karena kalau sehat belum tentu dipakai ibadah. Yang disebut afiat itu adalah sehat raga yang dipakai ibadah. Banyak orang sehat tapi nggak mau puasa, itu nggak afiat. Banyak orang sehat bisa jalan tapi nggak jalan ke masjid, nggak jalan ke majelis, itu nggak afiat. Banyak orang yang matanya bengras tapi nggak dipakai baca Al-Quran, itu nggak afiat. Kita mintanya dalam keadaan sehat wal afiat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk mengendapkan kebaikan-kebaikan ilmu, hikmah-hikmah ilmu di majelis ini. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.